Allahumma atina min indika ilman. Ya Allah, berikanlah dari sisimu kami sebuah pengetahuan. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah Engkau ajarkan. Wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, pertemukan kami, kelompokkan kami dengan orang-orang yang soleh. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudall aw nazilla aw nuzal aw najhala aw nujhala aw nadlama aw nudlama alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya di hati kita saat ini yang pantas kita rasakan adalah merasakan senang dan bahagia. Karena senang bahagia ini merupakan suatu ungkapan dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari rasa ungkapan senang itu kita ucapkan terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa demikian? Karena kita senantiasa menerima nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa. Wabil khusus pagi hari ini kita dapat menikmati sajian dari Allah yang luar biasa sekali, yang sajian ini tidak mampu dinikmati oleh sembarangan orang, karena sajian ini hanya mampu dinikmati oleh orang-orang yang beriman, yang komitmen, yang yakin kepada Allah. Sehingga atas dasar nikmat itu, dalam detik pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat Allah muliakan ini. Kalau tempatnya saja Allah muliakan, niscaya penghuninya Allah muliakan. Amin. Kalau tempatnya saja Allah cintai, maka niscaya penghuninya ini Allah cintai. Dan ini kata Allah di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat memakmurkan masjid ini. Maka masjid ini menjadi pentasbih pembenar atas keimanan kita bersama. Maka kita dijadikan dan dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ini adalah suatu anugerah yang tak terhingga, yang tak mungkin terbeli dengan harta apapun, yang tak akan tertukar dengan emas berlian atau apapun. Maka saat ini kita betul-betul berada kondisi yang luar biasa, berada di tempat yang luar biasa, dan Allah apresiasikan dengan apresiasi yang luar biasa. Insya Allah kita akan dianugerahi oleh Allah dengan surga dan keridhoannya. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding murid baginda Nabi, dibanding sahabat Nabi yang bersentuhan, yang dididik langsung. Amal ibadah kita tidak seberapa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun infak sedekah kita tidak ada apa-apanya dibanding Utsman bin Affan. Lalu komitmen kita dalam agama tidak ada secuil dibandingkan Umar bin Khattab. Begitupun pengetahuan kita tentang keilmuan agama ini tidak ada apa-apanya dibanding Sayyidina Ali yang terkenal anak muda yang sangat cerdas di saat itu. Namun apapun kita, mudah-mudahan kita ini dapat diakui sebagai umat baginda Nabi. Ketika diakui sebagai umat baginda Nabi dengan izin Allah akan mendatangi kita
menepuk pundak kita dan akan memberikan syafaatnya. Maka sudah selayaknya kita sebut namanya dalam salawat kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari dalam waktu yang relatif singkat ini kita bermuhasabah, introspeksi diri dalam tempat yang sangat mulia ini, di mana introspeksi ini sangat diperlukan menyikapi tentang fenomena yang sekarang sedang terjadi, yang sekarang sedang viral di dunia ini. Dan sebagai seorang yang muslim yang beriman, sudah selayaknya tidak menafikan fenomena ini. Barangkali fenomena ini merupakan teguran dari Allah, merupakan pelajaran langsung yang dikirim Allah untuk kita renungkan dan kita cerna, sehingga dengan demikian kita akan mampu mengambil sikap yang tepat dan betul-betul mengimplementasikan di dalam waktu yang tepat dan sangat bermanfaat guna memperbaiki sikap, tindak tanduk dan pilihan kita bersama. Yang mana fenomena sekarang ini yang saya maksud adalah bagaimana manusia saat sekarang ini tercabik-cabik kerukunannya, solidaritas persaudaraannya. Hampir dia tidak menghargai saudaranya yang lain. Bahkan di sebuah negara yang sedang berkecamuk sekarang ini, nyawa manusia sama sekali tidak berharga. Mudah diledakkan, mudah dibom, tercabik-cabik. Sang anak masih bayi pun mudah diledakkan dan tidak berbentuk lagi tubuhnya. Begitupun ini adalah sebuah keniscayaan, kenyataan yang tidak bisa kita picingkan mata dan palingkan untuk meniadakan hal yang terjadi ini. Ini apa akibatnya? Diakibatkan manusia sudah salah, kurang tepat dalam memikirkan manusia. Dikarenakan manusia sudah tidak memanusiakan manusia. Entah karena apa, entah karena kitab Mazmur atau Talmudnya, entah karena visi dan misinya, entah karena ekspektasi ataupun ambisinya. Tapi pada kenyataannya latar belakang itu entah kenapa, tetapi pada kenyataannya seperti yang kita saksikan sekarang, ternyata manusia sungguh sangat beringas sekali, sering sekali menghilangkan nyawa. Bahkan di samping mengebom menghancurkan rumah, dia sambil berjoget-joget riang gembira. Bahkan dipersembahkan fotonya dengan membunuh meledakkan bayi, dipersembahkan fotonya untuk ulang tahun anaknya. Ini manusia yang seperti ini yang betul-betul sekarang ini mempunyai ambisi yang luar biasa. Di samping itu, dalam lokal kita sering sekali terkat-tekat dan tercabik-cabik hubungan antar kita dengan kita. Kerukunan kita dengan kita hanya dipisahkan hal-hal yang remeh yang tidak mesti menjadi justifikasi untuk menyesatkan saudara kita yang berbeda. Apakah itu sholat subuh kunut dengan tidak kunut? Padahal kunut itu juga berdoa kepada Allah. Sholat itu juga berdoa kepada Allah. Padahal kewajiban makmum itu, Pak, apapun madhab kita, kewajiban makmum itu adalah mutlak ikut imam. Imamnya kunut-kunut, imamnya nggak kunut. Nggak usah kalau imamnya nggak kunut itu lantas kita masih berdiri saja lantas baca kunut. Kewajiban dan tanggung jawab sholat makmum itu adalah diambil alih oleh imam. Maka dari situ sebagai makmum cukup baca takbiratul ihram Allahu Akbar, diam saja sah sholatnya. Apalagi dengan kasus-kasus yang lain. Walhasil ini mencabik-cabik tentang hubungan antar kita manusia dengan manusia. Maka mari kita renungkan bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala
di dalam menghargai persaudaraan dan membangun tali silaturahmi di antara kita ini. Misalkan kalau kita renungkan, kita baca saja misalnya awal surat An-Nisa. Memang surat An-Nisa ini lebih oleh para penceramah, oleh para instruktur sering digunakan tentang ilmu parenting karena memang menyentuh pada keluarga. Tapi apapun asalnya, kita itu juga asal muasal dari keluarga. Baik, kalau berbicara tentang parenting membutuhkan waktu yang relatif lama. Kita misalkan terfokus saja tentang pesan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di awal surat An-Nisa aja Allah telah mendidik kita supaya bagaimana terjadi harmonisasi hubungan antar manusia yang disebut dengan membangun tali silaturahim. Misalkan Allah dengan tegas mengajarkan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia. Sering saya katakan bahwa di dalam grammar huruf nida itu banyak. Ada sekitar 12 huruf nida. Kalau misalkan yang belajar nahu atau belajar usul nahu, misalkan di situ diperinci huruf nida itu apa saja. Tetapi di dalam Al-Quran yang terbanyak, bahkan paling banyak, Allah hanya mempergunakan 1-2 huruf nida saja. Yang sering digunakan oleh Allah adalah ya nida. Ya ayyuha. Ayyuha ini adalah huruf nida yang mengandung tanbih. Di antaranya yang memanggil sesuatu yang jauh. Digabungkannya dengan ya ayyuha ini seolah-olah Allah hendak memanggil baik yang jauh ataupun yang dekat, yang tinggi dan yang pendek, yang jenderal ataupun yang kopral, siapapun, yang Jawa ataupun yang Sunda, yang Indonesia ataupun Australia, yang Arab ataupun Amerika dan seterusnya, masuk nih tanpa kat apapun, tanpa kat ras, ormas, madhab, manhaj, bahkan tanpa kat agama. Maka Allah mempergunakan kosakata yang sangat umum, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Umat manusia ini ternyata bermacam-macam. Ada yang Madura kalau rasnya, kalau madhabnya ada yang Maliki, ada yang Syafi'i. Kalau manhajnya sering orang mengatakan manhaj salaf, manhaj khalaf gitu kan. Kalau negara ada yang mengatakan Indonesia, New Zealand dan seterusnya. Kalau benua misalkan ada benua Asia, benua Afrika, benua Eropa dan seterusnya. Tapi Allah tidak memanggil spesifik itu. Yang Allah panggil adalah ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Siapapun ini masuk dalam panggilan itu. Kata Allah, ittaqu rabbakum, kalian bertakwalah kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan Rabb kalian itu yang telah menciptakan kalian dari entitas yang sama. Memang dalam segi penafsiran ini terjadi perbedaan min nafsin wahidah. Ada yang mengatakan dari satu jiwa yang satu. Tetapi yang mutakhir sekarang kalau misalkan kita sounding kepada tafsirnya, misalkan Profesor Dr. Adnan Ibrahim di Austria sana ataupun di Mesir sana, min nafsin wahidah ini diartikan dari entitas yang sama. Artinya dari entitas manusia, baik laki ataupun perempuan. Sehingga nanti menyasar tentang penafsiran bahwa perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menciptakan tulang rusuk yang bengkok. Nanti terjadi reduksi bahwa perempuan itu berwatak berkarakterkan yang bengkok. Ini terbantahkan nantinya. Baik, kita tidak kesampingkan dululah tafsir ini. Baik, kita maksud dan tujuannya min nafsin wahidah, dari entitas yang sama.
wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan dari entitas yang sama ini pasangan-pasangannya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah telah menciptakan kalian itu berkembang biak menjadi golongan perempuan dan laki-laki. Nah, ingat nih, di dalam Al-Quran Allah hanya menciptakan dua gender, laki dan perempuan. Tidak ada manusia kaleng-kaleng. Ya, tidak ada manusia kaleng ya. Malam jadi Sriyanti, pagi jadi Sriyanto. Ada. Jadi cuma dua, laki min nafs wa khala abu basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah ciptakan kalian, kembang-biakan kalian menjadi kelompok laki-laki dan perempuan. Lalu pesan Allah, wa tasaaluna bihi wal arham, dan Allah jadikan kalian itu bertasaul, berhubungan, saling mengisi dan meminta berdasarkan arham, berdasarkan rahim. Baik, misalkan kupas nih kosakata wa tasaaluna bi wal arham. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kenal bahwa Allah itu mempunyai sifat yang maha penyayang, yang maha kasih tanpa pilih kasih, yang disebut dengan Rahman. Rahman ini adalah sifat Allah ya, yang menandakan dan menyifati bahwa Allah itu maha pengasih tanpa pilih kasih. Apa maksudnya pilih kasih? Engkau mau brengsek, mau taat, tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Tadi malam berzina, semalaman engkau dugem di warung remeng-remeng, tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Engkau mau murtad, mau musyrik, menyembah berhala matahari, tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Apa kasih sayang Allah itu? Kesehatanmu, tubuhmu, dan nikmat-nikmat yang kamu rasakan itu dari mana? Engkau mau bejat, mau baik, tetap itu Allah mengasihi kamu kehidupan, nafas yang lancar, pencernaan yang baik, otak yang masih bekerja, ginjal yang masih normal, jantung yang masih tetap memompa darahmu. Allah tetap menjaga kelenjar-kelenjar getah beningmu. Allah masih tetap bekerja mengasihi yang brengsek itu dengan mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya. Allah tetap menjaga kelestarian, kekentalan darahnya, dan Allah sampai tetap menjaga mulai dari urat vena sampai ke pembuluh darah. Tidak ada yang Allah stop itu. Padahal kamu bejat misalnya, padahal kamu brengsek kepada Allah, tetap itu Allah tetap lindungi. Itu semua lestari atas apa? Atas kasih sayang Allah. Kalau Allah misalkan, kamu bejat, kamu berzina, tutup saja urat venanya, selesai itu. Lalu misalkan Allah, jantung berhenti kau bekerja, lalu jantungnya berhenti berdetak, apa yang terjadi? Selesai kehidupannya. Tetapi engkau mau bejat, mau berzina, tetap diberikan makan oleh Allah. Itu kasih sayang Allah. Inilah makna rahmannya Allah yang betul-betul tiada tara. Maka sifat Allah itu sangat Rahman, Ar-Rahman. Ketika kita baca bismillah saja langsung menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Rahim ini merupakan sifat atau kosakata peranakan dari Rahman itu, dari Rahman, Rahim. Baik. Ketika Allah bersifat Rahman ini dan terbukti Allah betul-betul menyayangi dan mengasihi semua umat manusia ini, bukan umat manusia Indonesia saja, tapi seluruh dunia Allah kasihi dengan Rahmannya. Allah juga bukan sekedar mendelegasikan, bukan sekedar membuktikan kasih sayang Allah, tetapi nama Rahman ini Allah bentukkan sebuah anatomi tubuh manusia.
Dan anatomi tubuh manusia ini Allah sematkan, Allah berikan pada gender tertentu, yaitu wanita atau perempuan. Apa anatomi tubuh itu? Rahim, ya kan? Rahim ini sama dari Rahman. Bagi laki-laki nggak mempunyai anak tubuh manusia yang dari sifat Rahman Allah. Laki-laki nggak punya rahim, maka nggak usah rakus berlomba pingin nanami rahim di dalam perutnya. Nanti terjadi apa? Transgender lagi. Dan itu memang Allah pilih. Subhanallah, Allah membentuk anatomi tubuh manusia yang Allah berikan khusus kepada perempuan yang namanya rahim. Rahim ini nanti bentuk jamaknya menjadi arham, rahim-rahim. Maka kalau misalkan kita ditanya, engkau keluar ke dunia ini melalui apa? Semua manusia melalui rahim. Gak ada manusia yang tidak lewat rahim kecuali Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Isa saja lewat rahim sucinya yang namanya Maryam. Walaupun tidak bersentuhan dengan laki-laki, tapi apa sih yang tidak mungkin diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan, membuat hamil Maryam, padahal Maryam jangankan pegang-pegangan sama laki-laki, melihat laki-laki saja tidak pernah, karena Maryam hidupnya di mihrab, beribadah melulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suci banget itu Maryam. Zaman sekarang banyak yang meniru Maryam, hamil tanpa laki-laki. Baik. Jadi ini ya. Nah, Allah mengatakan wa tasaaluna bihi wal arham. Jaga nih hubungan rahim ini yang dalam bentuk sosial disebut dengan membangun solidaritas hubungan silaturahmi. Rahmi ini sama dari arham, dari rahim, ya kan? Yang benar mana nih? Silaturahim atau silaturahmi? Yang benar mana ketika mengucapkan? Kalau silaturahmi itu namanya bacaan penuh silaturahmi, tapi merujuk pada kosakata yang sama, yakni rahman itu, dan merujuk pada anatomi yang sama, yakni rahim itu. Kalau rahmi itu bacaan penuh, benar juga orang mengatakan silaturahmi. Tapi yang mengatakan silaturahim jangan disalahkan, benar juga, karena ada istilahnya namanya harokat nakal. Artinya mimnya, harokat mimnya dipindah ke ha, lalu mimnya disukun menjadi silaturahim. Itu ya, tapi tetap tuh kosakatanya dari Rahman juga, tetap juga anatomi tubuhnya yakni rahim, apa? Rahim perempuan. Maka hubungan silaturahmi ini sebetulnya kalau misalkan mengaca kepada dari surat An-Nisa ini lebih luas, lebih umum. Engkau bersilaturahmi, membangun tali silaturahmi ini berdasarkan hubungan rahim. Artinya apa? Selama itu manusia dan keluar dari rahim yang sama, kita berkewajiban untuk mengkonsolidasikan, menjaga harmonisasi hubungan yang baik ini. Tidak diperkenankan di dalam Islam ini membangun eksklusif. Ya misalkan, ya saya ngajar misalkan di Raffles, ya seperti di kota wisata itu. Di Raffles itu Pak, orang Islamnya orang yang beragama Islam itu tidak mencapai 50%. Bisa hanya mencapai 30% di komplek Raffles itu, komplek-komplek yang mewah itu. Kenapa? Karena tetangga sebelah kanannya orang Korea, tetangga sebelah kirinya orang Jepang, tetangga di depan rumahnya orang Perancis, tetangga di belakang rumahnya orang New Zealand yang notabene bukan Islam, dia Islam sendirian. Dan saya ngajar di situ betul-betul, oh ternyata dari 5 rumah ini yang Islam cuma 1. Lantas kita sebagai orang Islam
lantas menghancurkan hubungan ini. Saya orang muslim, saya adalah yang berhak, lantas tetanggamu yang misalkan orang Perancis kamu tidak tanya, tidak betul-betul menunjukkan sebagai orang Islam yang berakhlakul karimah. Tidak, justru disinilah orang Islam itu harus menunjukkan kapasitinya sebagai seorang Islam yang Allah delegasikan dalam surat Al-Imran ayat yang 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah orang yang terbaik yang Allah tampak demokan terhadap umat-umat yang lain. Maka ketika kita bersikap dengan seperti ini, orang mau menyembah berhala saja, orang mau ke gereja, orang mau ke sinagog, dalam Islam tidak boleh kita mencibir, Pak, mengganggu. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau caci, jangan kau bully orang yang menyembah berhala itu, orang yang mau gereja itu, orang mau ke sinagog, silakan. Masalah tauhid, hubungan privasi, hubungan dia dengan Allah. Kita diwajibkan menjaga harmonisasi silaturahmi di antara umat manusia ini. Maka jangan mentang-mentang kita Islam lantas hendak menghancurkan misalkan gereja. Tidak diperkenankan dan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi tidak pernah menghancurkan gereja. Justru Islam ini didelegasikan supaya menjadi tokoh, contoh keharmonisasian. Maka Allah mengatakan jaga hubungan itu. Tidak boleh kita mencaci, tidak boleh kita melarang orang ke gereja. Di Jakarta ini jumlah orang Yahudi tulen melebihi 100, tapi di Jakarta ini tidak ada sinagog. Tapi di Surabaya itu kuranglah dari 100, sekitar yang eksis 50 keluarga itu di Surabaya, tapi sudah membentuk ada sinagognya. Nah, terhadap rumah ibadah ini kita tidak boleh mengganggu. Jaga tuh tali silaturahmi itu. Baik tetanggamu ke gereja, tunjukkan kita kooperatif sebagai orang yang beriman kepada Allah. Baik itu orang misalkan Yahudi, selama orang Yahudi tidak mengganggu dan menyerang kita, sudah kewajiban kita untuk menunjukkan akhlak yang mulia yang tercerminkan dari tauhid dan iman kita kepada Allah. Tidak diperkenankan apalagi merakit bom, menghancurkan, meledakkan di mana-mana. Karena Allah mengatakan jangan engkau benci, jangan engkau bully, jangan engkau caci orang yang menyembah selain Allah itu. Baik, ini bisa dipahami ya. Jadi kita nih diikat oleh tali silaturahmi. Jangan salah mengartikan silaturahmi. Silaturahmi itu dari kosakata rahim. Rahim ibu kita. Maka orang yang menciderai tali silaturahmi berarti menciderai rahim ibunya. Dan rahim ini pada kenyataannya adalah semua manusia lahir dari rahim. Maka hubungan kita dengan kita manusia, sesama manusia ini diikat dengan hubungan silaturahmi. Namanya rahim ya penyayang dong. Namanya rahim itu sifat Allah yang penyayang. Sayangi sesama manusia ini. Jangan malah disembelih. Baik, ini hubungan dasar. Yang kedua adalah hubungan kita dengan kita itu adalah hubungan persaudaraan sesama orang yang beriman. Ini lebih tinggi kelasnya daripada hubungan silaturahmi. Di mana Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hubungan antar orang yang beriman ini adalah bersaudara. Saudara itu. Maka dalam hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang mukmin sejati
sehingga orang mukmin ini mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri sendiri. Apa yang terjadi tidak enak bagi dirinya, dia jaga untuk tidak terjadi pada saudaranya. Kalau misalkan dia lapar gak enak, dia jaga supaya saudaranya tidak lapar. Kalau luka itu perih terhadap dirinya, dia jaga supaya orang lain itu saudaranya tidak mengalami kelaparan, luka dan seterusnya. Itu hubungan yang spesifik tuh, yang istimewa adalah bersaudara. Pertanyaannya, sejauh mana kita melestarikan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman ini? Ini yang mesti kita pertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Pada kenyataannya banyak terjadi, baik itu kesenjangan sosial, kesenjangan strata, kesenjangan ekonomi terjadi di antara kita. Maka kosakata fa aslihu ini betul-betul menantikan untuk diaktualisasikan bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi di antara saudara kita sesama orang yang beriman. Jadi ini nih, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, bukan bersaudara berdasarkan satu rahim saja, tetapi bersaudara dalam satu bingkai keimanan. Nilainya lebih tinggi daripada rahim tadi. Berhubungan rahim saja sudah Allah suruh untuk apa? Untuk menjaga kasih sayang, apalagi sesama orang yang beriman. Maka misalkan ayat yang ke-11 Allah memanggil, konteksnya sama ini, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah memanggil dengan ya nida, lalu disebutkan objeknya amanu, maka menjadi pertaruhan keimanannya. Maka kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa undang-undangnya? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu undang-undangnya semua nih. Baik, maksud tujuannya adalah secara singkat adalah, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kelompok kalian menghina merendahkan kelompok yang lain. Dan juga jadi kelompok perempuan, jangan engkau menghina kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mentang-mentang Allah mentakdirkan kita dari suku Jawa, lantas menjustifikasi sebagai suku Jawa yang paling baik, lantas menghina suku Sunda, misalnya begitu. Mentang-mentang dari Konghucu atau orang-orang Cina yang memang orang-orang Cina mempunyai kulit yang lebih terang, lantas menghina kulit yang lebih gelap. Tidak diperbolehkan oleh Allah. La yaskhar qaumun, jangan engkau menghina satu kelompok dibanding kelompok yang lainnya. Kenapa? Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih baik daripada yang menghina. Ini ajaran Al-Quran. Ternyata ini hanya sebatas bacaan saja, tidak direnungkan. Kenapa? Banyak menyeruak kepada suatu pengajian. Pengajian yang satu menghina pengajian yang lain, gitu kan? Ini nyata ini. Kelompok pengajian yang satu menghina kelompok pengajian yang lain. Bahkan ustadz yang satu menghina ustadz yang lain. Bahkan dengan aksesoris tertentu, misalnya menghina dengan aksesoris tertentu yang lain. Kebetulan kelompok yang satu misalnya dia doyannya maulidan, menghina kelompok yang tidak maulidan. Begitupun sebaliknya, kelompok yang tidak maulidan menghina kelompok yang maulidan. Sampailah tercetus kosakata yang bid'ah, sesat, neraka. Nah, kan banyak tuh Pak di buku-buku. Ya, buku-buku banyak tuh.
kesalahan 101 kesalahan orang yang bersolawat. Nah, misalkan 25 kesalahan orang yang sholat. Orang yang sholat kamu salahkan. Untuk mensolatkan orang doyan sholatnya susah, ngapain malah orang yang sholat disalah-salahkan? Kan begitu tuh. Harusnya kita berbalik mindset dan mindset pola pikirnya. Jangan seperti orang-orang yang misalkan pengalaman murid saya menikah, Pak. Murid saya menikah, kebetulan umurnya itu masih, yang cowok masih 18 baru lulus SMA. Istrinya namanya Sofi, itu dari Amerika, Cina Amerika, tapi Islam, umurnya baru 17 tahun. Mengajukan surat nikah di KUA tidak direstui. Ngamuk dia. Bapak, saya mau nikah bener-bener, ngapain saya dipersulit? Kalau memang ngurusin, ngapa KUA tidak ngurusin orang yang berzina itu? Disahkan misalnya. Yang dugem itu, yang pelacur itu, ngapain mempersulit orang yang berniat baik misalnya? Dengan alasan pasal-pasal lah. Orang yang berzina, yang gak nikah di bawah umur banyak. Orang yang melacur 15 tahun itu banyak, ngapain tidak diurusin? Dengan orang yang menikah betul-betul mengajukan pernikahan resmi dipersulit, katanya ini di bawah umur. Nah sama juga kan, ngapain ngurusin kesalahan orang yang sholat? Allah tidak terfokus kepada misalkan ilmu fikih harus begini-begini, harus begini-begini. Yang penting hati dan akal pikiranmu taat kepada Allah. Allah Maha Rahman. Allah saja menyuruh kita untuk solidaritas. Allah menyuruh kita untuk toleransi terhadap agama yang lain saja. Oleh Allah disuruh kita kasih sayang. Masa kita sholat kepada Allah disalah-salahkan? Kan begitu mindsetnya harusnya. Kita mau sholat kepada Allah, terserah masalah kekurangan, sujudnya katanya tidak tumak nina, pakaiannya masih begini, itu masalah hubungan teknis. Tapi yang Allah hargai akal dan hatimu, pikiranmu, ketaatanmu, penghargaanmu ke Maha Allah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harusnya lebih besar. Nah cenderung kita itu sebagai seorang muslim, apalagi seorang dai, cenderungnya sukanya nyalahin, bukan ngebenerin. Akhirnya begini, kelompok-kelompok yang kecil-kecil, padahal dosa bid'ah. Jangan kau dekat-dekat, jangan kau dekat-dekat, duduk-duduk sama ahlul bid'ah. Karena dosa bid'ah itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kalau memang ini penting seperti itu, urgen, mustahil Allah tidak membahas di dalam kitab suci Al-Quran. Pada kenyataannya gak ada di dalam Al-Quran seperti itu tuh, gak ada. Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari. Memang perbedaan ada, tetap ada, keniscayaan itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dinafikan. Tapi sikapi dengan rahman, kasih sayang. Insya Allah dengan hati kita betul-betul mempunyai lambaran kasih sayang, mampu untuk mengeliminasi perbedaan itu. Orang yang berbeda sikapi dengan kasih sayang. Beda agama saja oleh Allah disuruh kasih sayang. Mengapa kita kejam terhadap orang yang sesama yang beriman? Kita kejam terhadap orang yang sholat itu. Bahkan satu masjid sering disalah-salahkan, padahal sholatnya sama, masjidnya sama. Coba, seharusnya mengambil orang yang belum pernah ke masjid, bikin program bagaimana mengedukasi orang yang beriman yang tidak ke masjid seharusnya, bukan malah ngebom di masjid melulu. Jadi inna la yaskhar nih, jangan kamu merendahkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Lalu dikatakan, Ustadz kan alasannya kebenaran menurut siapa? Coba, kebenaran menurut ente belum tentu menurut orang yang lain benar, kan begitu. Ini kan hadis, kan gitu. Hadis itu sahih menurut siapa? Karena bisa saja redaksinya sahih menurut ini, menurut kelompok yang lain tidak sahih. Kenapa? Karena periwayatan hadis itu adalah bermacam-macam.
Redaksinya ada berbeda. Menurut Ibnu Majah ada lafaz begini, menurut Al-Kisai berbeda, menurut Bukhari begini, menurut Muslim begini. Kenapa? Karena hadis diriwayatkan melalui hafalan, dan itu hadis itu dikumpulkan setelah ditulis setelah Rasulullah itu meninggal lama. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah apakah kita di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak wajib kita ikuti? Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran, ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Baik, jadi sesama orang yang beriman ini harus kita jaga. Innamal mu'minuna ikhwah, la yaskhar qaumun min qaumin asa. Bahkan dalam hubungan persaudaraan ini Allah mengungkap dalam sebuah hadis, kata baginda Nabi, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adun tada'a sairul jasadi bil umma wa sahari. Bahwasannya hubungan antar persaudaraan sesama orang beriman ini di dalam perhatiannya, kelembutannya, kasih sayangnya, empatinya bagaikan tubuh yang satu. Ingat nih, tubuh yang satu ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada seluruh tubuh, anggota tubuh. Bila kaki terantuk batu, robek kulitnya, keluar darah, kira-kira yang merasakan perih kakinya doang atau seluruh tubuh? Jawabannya adalah seluruh tubuh. Itulah hubungan seorang mukmin. Maka sekarang ini tubuh itu tercabik-cabik Pak di Gaza sana. Tubuh itu nyawa terhilangkan di Palestina sana dengan adanya misi genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel itu. Ketika kita berbicara Yahudi, tidak semua Yahudi Zionis. Ada kan Yahudi, ada keturunan Lewi kan, ada keturunan Benyamin, ada keturunan Yusuf kan. Kan Bani Israel kan ada 12. Benyamin Netanyahu sekarang, kalau bahasa Sunda Benyamin Netanyahu, ya, Benyamin Netanyahu, Benyamin Netanyahu itu dia memproklamirkan diri keturunan dari Yusuf, bukan dari Benyamin. Kan saudaranya banyak, ada Yahuda, ada Lewi, ada Levis, ada macam-macam. Tidak semua Yahudi itu kejam, tapi yang kejam sekarang ini seperti Zionis itu, yang betul-betul luar biasa. Yang terdampak kekejamannya adalah tubuh kita sesama muslim di sana. Yang digambarkan oleh baginda Nabi, hubungan antar mukmin itu tidak dekat dengan teritori state nation, tetapi seluruh dunia selama orang beriman dia bersaudara, bagaikan tubuh yang satu. Sekarang lagi teracak-acak karena 17.000 sudah korbannya lebih di sana, nyawa betul-betul melayang. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi tubuh kita yang kaku, yang hancur, yang tidak terbentuk itu? Maka kita sekarang mengambil posisi, kita mengutuk genosid itu, dan kita memposisikan di hadapan Allah dengan berdoa kunut nazilah. Itu posisi kita, karena kita nanti dipertanyakan sikap kita tentang bagaimana posisi dan sikap kita dengan genosid, menjadi saksi di Palestina, khusus di Gaza sana. Itu tubuh kita. Maka tangis di sana adalah air mata kita, darah yang tertumpah di sana adalah rasa perih kita, lapar di sana adalah penderitaan kita juga, Pak. Maka Islam ini tidak dididik untuk menjadi cuek. Nah, itu bukan urusan kita, itu bukan urusan saudara. Kan banyak juga, ngapain repot-repot mikirin Palestina gitu kan? Di Indonesia saja banyak. Jangan-jangan orang yang mengatakan seperti ini sudah bergaul dengan Yahudi. Abu Janda bolak-balik dari sini Tel Aviv, mempergunakan pesawat siapa, bayarannya berapa gitu kan. Ada aktivis bumonik lah, segala macam lah. Katanya itu batana Yahudi, memang tanah yang dijanjikan oleh Allah terhadap Yahudi. Dari mana sejarahnya? Wong orang Yahudi juga gak mau masuk tuh dulu, gak mau masuk kepada Palestina, karena qala ya Musa liqaumihi udkhulul ardal muqaddasata allati, gitu kan.
Ya, orang Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah ini, adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah. Apa kata kaumnya? Ya Musa, aku nggak masuk ke tanah itu, karena di tanah itu ada orang yang gede-gede dan kuat-kuat. Kalau misalkan orang yang di sana yang gede-gede yang kuat udah hilang, udah keluar, baru aku masuk, gitu kan. Memang orang Yahudi ini seperti ini. Baik, jadi ini ya, hubungan yang lebih tinggi dari sekadar silaturahmi, hubungan keimanan. Maka jaga nih keimanan. Jangan sampai engkau mencaci orang yang beriman itu. La yaskhar qaumun. Ustadz siapapun, pengajian apapun yang kamu ikuti, jangan sampai mencaci, mencidrai kelestarian hubungan orang yang beriman ini. Karena panggilannya beriman. Kalau itu kamu lakukan, berarti keimananmu gugur dari relung hatimu yang terdalam. Imannya hanya di mulut saja, suka nyalahin orang. Baik, menyikat waktu. Baik, sekarang hubungan yang ketiga. Ini lebih indah lagi. Hubungan apa? Hubungan aulia, jamak dari wali. Artinya apa? Hubungan perwalian. Hubungan perwalian. Wali kita kenal kan? Ada wali santri, ada wali murid, gitu kan? Ada wali RT, RT itu juga wali, Pak. Ada wali RW, cuman namanya ketua RT. Lalu kenapa walinya kok namanya wali kota doang? Itu. Ada wali kota di daerah, ada namanya gubernur, wali daerah. Di negara itu ada namanya wali negara, namanya presiden. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan dalam surat 71 atau surat At-Taubah surat 9 ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman ini, hubungan antara orang beriman itu adalah hubungan perwalian aulia. Apa hubungan aulia itu? Hubungan yang sangat betul-betul harmonis di antara orang yang berkuasa, tempat untuk meletakkan loyalitas kita, tempat untuk mengambil dan meminta perlindungan, tempat untuk mengcover sesuatu yang perlu dilindungi, tempat yang transparan untuk berbagi rasa, tempat untuk mengadukan nasib. Itu adalah hubungan aulia. Hubungan aulia. Maka ini sangat indah kalau misalkan berbentuk state nation, berbentuk sebuah negara. Orang yang kita angkat sebagai wali kita itu betul-betul transparan hubungannya, betul-betul jabatannya optimal didedikasikan untuk ngurusin rakyatnya, yang tidak terkat dengan alibi, tidak terkat dengan batasan-batasan tertentu. Dan ini kan pernah dipraktikkan, Pak, oleh baginda Nabi. Ini pernah dipraktikkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Bagaimana Umar bin Al-Khattab itu sebagai seorang khalifah, tidak mentang-mentang dia khalifah di singgasana saja. Ada tamu pingin ketemu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang duduk di bawah pohon korma, tidur-tiduran di tanah. Tanya, wahai fulan, kamu tahu nggak di mana rumahnya Sayyidina Umar? Oh, saya tahu, kebetulan adalah saya sendiri, Sayyidina Umar, presiden, Pak. Tidur di tanah. Kenapa? Ngurusin rakyatnya. Umar bin Khattab pergi ke pasar memantau harga sembako. Cabai harganya berapa nih? Itu. Betul-betul langsung diurusin. Cabai harganya berapa? Oh, sekarang 120. Kok kenapa bisa harga 120? Apakah Indonesia ini sudah tidak memiliki cabai? Ya kan banyak, bisa beli cross-storage misalnya yang gede itu. Kalau misalkan panen lagi rame, himpun. Ketika misalkan pasar membutuhkan, sebarkan dengan harga yang sangat mampu diurusin oleh negara itu. Misalkan ada KUD, kenapa ini hasil petani ini, hasil berasnya kok nggak terbeli sampai busuk, sementara justru kita impor dari Thailand. Lalu kenapa ini Indonesia luar biasa, negara agraris, kok kalah sama Thailand? Gitu kan? Di Thailand itu, Pak, satu bocoran nih. Di Thailand itu kepemilikan tanah tidak bisa dimiliki oleh orang yang bukan petani. Jadi kalau di Thailand itu,
Kalau profesi Anda petani, Anda bisa mengelola tanah dan bisa memiliki. Tapi ketika Anda bukan petani, pemerintah langsung menyita. Disediakan sama petani. Di Indonesia tidak. Ribuan hektar dikuasai bukan petani. Kan begitu? Ribuan hektar dikuasai atas nama dia bukan petani. Tapi kalau di Thailand memang tanahnya diperuntukkan untuk bertani, maka yang menguasai tanah itu petani. Adapun pengusaha hanya bisa mendirikan building atau bangunan yang misalkan secukupnya. Tidak bisa di Thailand itu menguasai ribuan hektar, tidak bisa, kecuali orang petani. Nah ini yang harusnya, yang ini hubungan transparan kan? Ini hubungan transparan. Saya pernah Pak pergi ke Brunei lewat Kuching, lewat Kuching Miri gitu kan. Waktu itu saya naik dari Kuching ke Miri itu naik bis, penumpangnya cuma tinggal 3. Tapi saya dianterin sampai sesuai dengan SOP sampai sebuah terminal itu Miri. Saya tanya Pak iseng-iseng sama kondekturnya, kenapa kami cuma 3 orang? Kenapa kami sampai dianterin sampai tujuan akhir? Apa kata kondekturnya dengan bahasa Melayu itu, Pak? Kalau di sini tidak bisa seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia tujuannya ke Surabaya, di Semarang tinggal 3, dilempar, disuruh keluar cari dengan PO yang lain, bis yang lain. Kalau saya di sini di Malaysia mengadakan seperti itu, lalu melapor, subsidi bensin kami dicabut tuh. Kenapa? Karena bensin angkutan umum di luar negeri disubsidi, Pak. Di Thailand itu benih dikerjakan oleh pemerintah. Setelah panen diambil oleh pemerintah. Setelah itu disebarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya betul-betul ngurusin rakyatnya optimal, maksimal, sehingga sejahtera. Nah inilah sebetulnya disebut dengan hubungan aulia. Jadi bukan terkesan pemerintah malah ngerecokin, malah ngerepotin gitu. Inilah hubungan aulia. Kita betul-betul mendambakan hubungan aulia yang seperti ini. Sehingga dengan hubungan aulia yang seperti ini, insya Allah kurang apa sih Indonesia ini? Yang luar biasa kayanya. Kalau diurusi dengan benar dengan hubungan aulia ini, niscaya kita akan segera menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kenyataannya Pak, anak curiga, saling curiga. Apalagi momen-momen seperti sekarang ini udah masa-masa kampanye pilpres. Ini jangan-jangan karena kecurigaan nanti berdoa juga enggak seperti kemarin, Pak. Berdoa kita menyebutkan Bawaslu misalkan Bawaslu mengeluarkan larangan menyebut kosakata amin. Akhirnya ketika berdoa qabul gitu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qabul. Kenapa? Enggak ada amin. Bahkan mungkin syahadatnya langsung 3 atau 2 Pak, enggak bisa begitu. Ini kan Masya Allah seperti ini. Jadi riwah nih di Indonesia ini, riwah sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kampanye loh, kampanye identitas, menjual agama gitu kan. Karena kebetulan aminnya nomor 1 kan gitu. Masya Allah. Jadi kita mendambakan nih, bagaimana nih hubungan ini, hubungan aulia ini betul-betul lestari di negara kita, Pak. Di mana yang menjadi wali tidak uncang-uncang kaki, ngurusin profit melulu, sekali kayak ngurusin rakyat gitu. Di mana anggota legislatornya yang kita utus, yang kita pilih, ini kan aneh. Misalkan wali kota, wakil wali kota, kan tinggian wali kotanya kan, Pak? Presiden, wakil presiden, kan tinggian presidennya kan? RT, wakil RT, kan tinggian RT-nya. Nah ada wakil Pak yang merasa lebih tinggi dari yang diwakili. Siapa? Wakil rakyat. Ya, kan kita mengurusin, kita itu ngirimin wakil Pak, ngirimin wakil rakyat di gedung DPRD Bekasi, ngirimin wakil rakyat di gedung DPRD Provinsi, ngirimin wakil rakyat di gedung DPR RI. Tapi ketika menjadi wakil Pak, justru yang diwakili itu yang dikerjain kan gitu.
Ini aneh, masa wakil merasa tinggi, lebih tinggi dari yang diwakilin? Kan aneh kan? Berarti ada mindset yang salah itu. Nah, hubungan aulia tidak seperti itu. Hubungan aulia, boleh kamu diutus sebagai wakil, kerjakan tugasmu untuk mewakili dan ngurusi yang diwakilin. Begitupun wali kota, begitu ya semuanya. Niscaya kalau misalkan tidak, mana kita ketemu gitu kan? Ketemunya sama mereka ketika dekat-dekat pemilu saja. Inilah kenyataan bumi kita. Padahal di luar sana indah, Pak. Seperti COVID yang terjadi kemarin di Malaysia itu memang betul-betul dikarantina, lalu dicairkan dari APBN-nya 70 juta loh kemarin. Pemerintah Malaysia itu setiap kakak dialokasikan 70 juta dari APBN-nya untuk ngurusin COVID. Memang rakyat nggak boleh kemana-mana, misalkan beli mie, beli apa tuh cukup di rumah, memperalat polisi, atau misalkan kalau di Indonesia ada Satpol PP yang membelikan kebutuhannya, cukup ditelepon, di pos itu ada Satpol PP yang membelikan kebutuhannya, dan tidak boleh kemana-mana, tapi dibayar 70-90 juta di Malaysia sana. Itu yang namanya ketika menyikapi COVID kemarin. Jadi kalau misalkan hubungan aulia ini, perwalian ini lestari, transparan, inilah tempat kita loyalitas mengadu. Bukan malah yang berkuasa itu berusaha untuk ngegusur-gusurin melulu. Bukan untuk malah ngerepotin kita. Mau kemana saja kita susah, Pak. Mau ini pajak, knalpot pajak, semuanya pajak. Mana keuntungan negara? Keuntungan negara itu malah diambil sama oligarki. Baik, sampai di sini dulu Pak ya. Hubungan kita yang kita garis bawahi dengan syariat anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, kita review. Yang pertama adalah hubungan membangun hubungan silaturahmi. Ini berdasarkan rahim, Pak. Setiap kita itu keluar dari rahim, maka jaga itu hubungan silaturahmi. Sebetulnya lebih luas ketika kita membaca Al-Quran. Hubungan silaturahmi bukan sekedar sesama Islam, tetapi yang penting adalah dari rahim yang sama kita berkewajiban untuk menjaga harmonisasi hubungan itu. Sebagai seorang muslim gak boleh cembetut di hadapan orang Katolik. Sebagai orang muslim gak boleh cembetut merem saja di hadapan orang Yahudi. Selama mereka tidak mengganggu kita, sudah kewajiban kita untuk mengapresiasi, membentukkan diri sebagai orang yang terpilih, sebagai orang yang beriman, yang Allah betul-betul demokan di hadapan mereka. Berakhlak yang ramah, yang mempesona, berikan senyum yang terbaik, jangan menjadi hati batu di hadapan mereka. Mudah-mudahan dengan kita betul-betul menampakkan akhlak Islam yang ramah ini, mereka tertarik dengan Islam. Bukankah terbukti sekarang, Pak? Terbukti kan? Dengan bumi Gaza digencet, wanita-wanitanya nggak ada yang menangis. Ibu kehilangan 4 anaknya tersenyum, bahkan mengangkat tangan, dia berkata, fustu birabbil Ka'bah, aku sungguh sangat beruntung dengan Tuhan Ka'bah. Kenapa? Anakku mati syahid 5-5-nya. Seorang perawat datang lagi merawat di rumah sakit, datang berita suaminya diledakkan sama bom. Apa itu? Lari-lari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampai nanti kita bertemu di surganya Allah, begitu kan? Melihat betul-betul komitmen dan ketabahan orang Gaza sana. Ternyata di dunia lagi viral, banyak selebritis. Ada apa ini orang Gaza gitu kan? Gak dapat makan, gak dapat minum, gak dapat aliran listrik, justru dibunuh, masih tetap saja komitmen. Ada apa ini? Ternyata itu membuka rahasia, banyak orang yang ngintip Islam, banyak selebritis dunia yang masuk dan bersyahadat Islam karena kagum terhadap kepribadian orang-orang Gaza. Itu tuh. Maka kita wajib nih betul-betul melestarikan nih, menampakkan diri kita sebagai orang muslim yang brilian, bukan yang cupu gitu. Yang kedua, kita harus melestarikan hubungan persaudaraan kita. Tengok Pak saudaranya, Pak. Isi, kalau memang orang saudaranya itu sakit, tengok. Dalam sebuah hadis,
Dalam hadis kudusi pernah dikatakan, Allah mengatakan, aku sakit, kamu tidak pernah menengok aku. Lalu dikatakan, ya Rabb, bagaimana kamu sakit sementara engkau adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Betul, aku tidak sakit, tapi hambaku yang beriman sakit, kamu tidak pernah nengok aku. Maka artinya ketika menengok orang sakit yang beriman, berarti itu bertemu dengan Allah secara maknawi. Menengok orang sakit sangat dianjurkan di dalam Islam ini, dan itu melestarikan hubungan keimanan. Baik, yang ketiga adalah hubungan yang paling indah nih, kalau misalkan bisa terwujud nih, adalah hubungan perwalian, di mana seorang wali kita itu, hubungan kita dengan kita itu adalah hubungan wali. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'din. Itu hubungan state nation, hubungan kenegaraan. Bagaimana kalau misalkan yang menjadi wali kota, yang menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden, betul-betul ngurusin rakyatnya. Bagaimana makmurnya kita. Itulah yang disebut dengan hubungan wali. Innama waliyukumullah wa rasuluh. Sesungguhnya kinerjanya itu hanya didasarkan betul-betul loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mencontohkan bagaimana dia sebagai pemimpin untuk mengayomi yang dipimpin. Rasul betul memikirkan tentang kebahagiaan yang dipimpin itu, bukan sekedar di dunia, tetapi di akhirat kelak nanti Rasul betul-betul akan memberikan syafaat. Tuh pemimpin perwalian yang seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ditanyakan, mudah-mudahan kita paham semua ya, dengan 3 item ini saja, dan mudah-mudahan bukan malah tidur, itu insya Allah kita paham. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu betul-betul menjaga keikhlasan hati kita. Siapapun yang ada di kita itu adalah saudara. Jangankan orang yang beriman, orang yang di luar beriman saja tetap mendapatkan hak perlakuan yang terbaik dari akhlak Islam ini. Jangan malah menciderai hubungan di antara silaturahmi di antara sesama manusia. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan maqbulah, dan amalan yang engkau terima, ya Allah, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rizki yang halal, yang elok, yang luas, yang banyak, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, berikan pengetahuan kepada kami untuk mendeteksi bahwa sesuatu yang batil itu adalah batil, ya Allah. Siapapun yang mengajarkannya, siapapun yang membawanya, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Wa arinal haqqa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berikan kami pengetahuan untuk mendeteksi sesuatu yang hak itu adalah hak yang benar, ya Allah, dari manapun asalnya, siapapun yang mengajarkannya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, ya Allah. Allahumma ja'alna hada ijtima'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat ini sekarang ini, ya Allah, sebagai perkumpulan yang engkau muliakan, yang engkau ridhai. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan perpisahan dari perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan yang engkau jaga dengan rahmahmu, ya Allah. Wala taj'al fina alaman wala saqiyan wala mahruma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.